Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antik Cantika dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan diagram siklus aktivitas ekonomi. Siklus aktivitas ekonomi dapat diartikan sebagai pola hubungan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi para pelaku ekonomi. Macam-macam diagram siklus ekonomi yaitu 1. Siklus ekonomi sederhana yang hanya melibatkan RTK dan RTP atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kajiannya yaitu tertutup atau bisa disebut dengan mikro. 2. Siklus ekonomi 3 sektor yaitu RTK, RTP, dan RTN atau rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga negara. Kajiannya yaitu terbuka atau bisa disebut dengan makro. Yang ketiga, siklus ekonomi 4 sektor yaitu rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Di sini ada gambar yaitu siklus ekonomi sederhana. Rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi yang mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia, modal atau skill diserahkan kepada perusahaan atau RTP, rumah tangga produsen. Kemudian timbal balik dari RTP ke RTK sebagai imbal balik atas pengguna faktor produksi berupa uang. Alur yang pertama disebut alur input. Kemudian nanti dari faktor produksi ini akan diproduksi oleh perusahaan menghasilkan barang, dan barang ini akan diserahkan kepada RTK, di mana RTK berperan sebagai pengguna atau menghabiskan nilai guna barang, dan juga RTK akan ada hubungan timbal balik berupa uang kepada perusahaan karena dia sudah memanfaatkan barang atau jasa. Pada siklus aktivitas ekonomi sederhana hanya melibatkan 2 pelaku ekonomi yaitu RTK dan RTP. Para konsumen dalam kelompok RTK membutuhkan barang dan jasa dari RTP dari proses pemenuhan kebutuhan menimbulkan transaksi antara RTP dan RTK sehingga terjadilah arus barang dan jasa yang diimbangi arus uang sebagai pembayaran atas pembelian barang dan jasa tersebut. Sekarang ada gambar siklus ekonomi 3 sektor. Dalam siklus aktivitas ekonomi 3 sektor terjadi hubungan timbal balik antara rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, dan rumah tangga pemerintah. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah berusaha untuk melakukan produksi, terutama jasa-jasa produktif, dan biaya yang digunakan salah satunya diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Yang terakhir ada gambar siklus ekonomi 4 sektor. Siklus ekonomi 4 sektor ini hampir sama dengan 3 sektor, tapi sekarang muncul masyarakat luar negeri ketika adanya perdagangan internasional. Ketika dari cakupan RTK, RTP, dan RTN ini dianggap sebagai cakupan dalam negeri, dan ketika dalam negeri ini akan menyalurkan barang atau jasa ke luar negeri disebut kegiatan ekspor, dan ketika luar negeri menyalurkan barang atau jasa ke dalam negeri disebut import. Jadi masyarakat luar negeri ini adalah kegiatan ekspor dan impor. Manfaat diagram interaksi pelaku ekonomi bagi pemerintah yaitu 1. Membuat pola pembangunan nasional. 2. Mengatur dan mengontrol arus barang dan jasa dan faktor-faktor produksi. 3. Mengatur dan mengontrol arus peredaran uang. 4. Membuat APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. 5. Mengatur distribusi pendapatan nasional. 6. Menentukan struktur ekonomi nasional. 7. Mengetahui hak dan kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Adapun manfaat diagram interaksi pelaku ekonomi bagi masyarakat yaitu 1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban kepada masyarakat, untuk mengetahui jenis
pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan untuk memperluas wawasan. Sekian dari saya, maaf apabila ada kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.